Halo Sivitas Akademika, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevanya Syarafim, dan kita kedatangan teman kita yaitu saya Divya. Nah, kita berjumpa dengan Kak Divya. Nah, seperti di sini kita ingin berbincang-bincang mengenai putra-putri ekowisata Indonesia pada tahun 2023. Nah, Kak Diva ini termaksud terpilih gitu. Iya, betul. Karena apa sih yang memotivasi kakak untuk mengikuti tersebut? Oke, jadi pertama-tama untuk kegiatan ekowisata ini tentunya kakak tahu awalnya ini dari internet terlebih dahulu ya. Jadi karena kemarin pada saat kakak semester 6 itu kebetulan memang lagi semangat-semangatnya ya untuk menggencarkan, karena berpikirnya itu ini udah semester udah mau berakhir nih. Jadi jangan sampai di semester akhir aku nggak dapat memberikan prestasi terbaik lagi buat FIP gitu. Jadi ingin berkontribusi yang terbaik untuk FIP. Nah, kebetulan bertemu nih dengan satu platform dari Putra-Putri Ekowisata Bali yang melaksanakan pemilihan Putra-Putri Ekowisata Bali saat itu. Nah, kemudian kakak join di sana bersama rekan kakak, yakni sekelas dengan Angga. Nah, Angga itu juga merupakan partner kakak dalam bidang pageant. Jadi kakak mulai join pemilihan Putra-Putri Ekowisata Bali. Nah, motivasinya tentu karena tadi ya, ingin membanggakan FIP Uniksa tentunya, kemudian ingin bisa mewakili Bali untuk ke tingkat nasional. Untuk itu kakak berjuang untuk bisa menjadi winner, dan syukurnya diberikan kepercayaan untuk menjadi winner di Bali saat itu, dan kemudian lanjut ke nasional, dan nggak disangka pula kakak juga diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk menjadi Putri Ekowisata Indonesia tahun 2023 seperti itu. Keren banget ya Kak, itu sangat memotivasi gitu kan. Terus, oh iya sebelumnya, sepertinya para penonton juga pada bingung nih, apa sih Kak Putri Ekowisata Indonesia itu, boleh dijelaskan gitu? Oke, jadi menarik ya pertanyaan. Mungkin banyak sekali masyarakat kita, apalagi yang masih muda, generasi muda itu masih kurang paham dengan apa sih itu makna dari ekowisata. Oh, aku taunya cuma pariwisata aja nih Kak, gitu ya. Jadi ekowisata itu merupakan pariwisata namun dikemas untuk sustainability. Jadi untuk berkelanjutan, berkesinambungan untuk masa depan kayak gitu. Jadi dalam ekowisata itu tidak hanya sekedar pariwisata yang dinikmati secara alamnya saja, baru namanya eko, jadinya ekologi dan lain sebagainya. Memang, jadi utamanya itu adalah pelestarian alam. Tetapi di dalam ekowisata itu pariwisatanya dibalut dengan berbagai aspek. Ada edukasi, kemudian juga ada sosial budaya, ekonomi masyarakat setempat, dan juga tentunya alam itu sendiri atau pelestarian alam, konservasi alam seperti itu. Jadi ketika ada pariwisata yang sudah mendapatkan nama ekowisata, itu berarti sudah bergabung, sudah mengolaborasikan keempat aspek tersebut seperti itu. Jadi ada ekonominya, ada sosial budayanya, kemudian juga ada edukasi dan konservasi alam seperti itu. Jadi udah komplit untuk sustainability gitu. Ada gak sih Kak di saat kakak mengikuti nih tantangan-tantangan khusus gitu dari kegiatan tersebut gitu yang buat kakak tuh ini nih bukan zona nyaman, ini zona nyaman aku nih. Aku kayaknya nggak bisa deh untuk masuk ke sana gitu. Ada gak Kak kira-kira? Oke, jadi tentunya setiap orang itu pasti memiliki ketakutan tersendiri ya, apalagi kalau dibilang nervous dan lain sebagainya. Nah, kemarin pada saat di Bali itu memang masih rasanya tuh hanya ingin membanggakan FIP di tingkat Bali aja, karena nggak expect banget nih kalau bisa berkesempatan menjadi winner di Bali. Tetapi karena sudah diberikan kepercayaan, tentunya tanggung jawabnya juga semakin besar gitu ya. Nah, ketika tanggung jawab yang diberikan semakin besar, tentunya tantangannya pun semakin besar karena kita perlu mempersiapkan banyak hal untuk di nasional. Jadi tidak hanya mengikuti pemilihan, berlenggak-lenggok di panggung, kemudian speech gitu, nggak kayak gitu aja. Jadi ada banyak behind the scene-nya lah dibilang ya. Itu persiapannya baik itu sponsor, kemudian relasi kepada pemerintah, kemudian masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, kemudian kakak juga di ekowisata sendiri itu kita karena kita berfokus juga pada UMKM masyarakat setempat seperti itu. Jadi kakak juga membuat bisnis. Nah, di sana juga tantangannya untuk menjadi
Putra Putri Ekowisata Indonesia itu seperti itu. Jadi mungkin untuk mahasiswa FIP yang nantinya ingin join ekowisata, jadi persiapkanlah dari sekarang, kalian harus bisa menjadi entrepreneur yang memiliki gagasan di bidang lingkungan juga. Nah, kakak kemarin tantangannya itu membuat bisnis yang tetap melestarikan lingkungan. Nah, jadi kakak kemarin membuat suatu bisnis parfum, namun parfumnya ini dari limbah persembahyangan. Nah, jadi dari bunga-bunga persembahyangan itu kan banyak yang tergeletak di jalan, kemudian tidak teruraikan dengan baik seperti itu karena dia organik ya. Dan apalagi kalau misalkan bahan organik terkena hujan dan lain sebagainya akan membentuk gas dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tidak kita kendalikan dengan baik itu bisa merusak alam tentunya tetap. Nah, jadinya kakak dengan Angga kemarin membuat bisnis parfum seperti itu dan kakak bawa gagasannya serta produknya juga ke ekowisata dan alhasil kakak bisa berhasil ada di posisi pertama saat itu seperti itu. Dan tantangan lainnya lagi karena kita bertemu dengan banyak orang dari luar Indonesia, tentunya kita juga harus bisa memposisikan diri ketika kita nah, jadi cerita dikit ya. Jadi kebetulan pada saat itu kakak dipercaya menjadi Ibu RT. Nah, kalau Bu RT itu adalah yang mengkoordinir semua yang se-Indonesia gitu, mengkoordinir semua delegasi atau finalis dari seluruh Indonesia. Jadi kakak bertugas untuk mengontrol mereka dan lain sebagainya. Nah, pada saat menjadi Bu RT itu tantangannya tentunya kakak harus bisa mengecilkan ego, kemudian juga harus bisa memahami bagaimana perspektif mereka dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang kakak hadapi pada saat karantina di Putra Putri Ekowisata Indonesia seperti itu. Oh iya, dan juga pada saat di karantina itu kita diminta untuk bisa berbahasa Inggris, berbahasa lain ya, maksudnya berbahasa negara lain seperti itu. Namun kakak pada saat itu posisinya masih belum fasih banget nih dengan bahasa Inggris gitu. Kakak suka bahasa Inggris, cuman saat itu masih belum fasih. Jadi tapi di sanalah kakak memiliki motivasi jengah gitu ya, ingin untuk menampilkan yang terbaik sehingga kakak belajar lagi bersama partner kakak Angga untuk belajar bahasa Inggris sehingga pada di stage itu bisa menampilkan bahasa Inggris juga dengan baik seperti itu. Berarti banyak banget gitu skill yang kakak dapat gitu dari mengikuti kegiatan tersebut gitu. Betul. Nah, kakak ada merasa terganggu gak sih sama perkuliahan, tugas-tugasnya gara-gara kakak mengikuti kegiatan tersebut? Oke, menarik juga nih pertanyaannya. Jadi kemarin juga sering banget ditanya di DM dan lain sebagainya. Ada deh yang nanya, kok aku nggak selesai ya lihat kamu tuh sibuk-sibuk terus kayak gitu. Gimana kuliahnya nggak keganggu gitu. Ada banyak yang bertanya seperti itu, tapi kembali lagi dengan komitmen di awal. Nah, jadi kakak punya komitmen pada saat masuk di perkuliahan itu, memang tujuannya itu adalah untuk memberikan prestasi, untuk mencari pengalaman di luar sebanyak-banyaknya, tetapi tidak meninggalkan perkuliahan. Nah, jadi kakak sudah memanage bagaimana prioritasnya. Jadi ketika kakak semester 1, 2, 3, itu kakak banyak mengikuti perlombaan yang online. Karena waktu itu juga COVID ya, jadi masih online semua. Jadi kakak mengikuti perlombaan online namun bisa memberikan prestasi juga gitu. Dan tentunya tidak meninggalkan perkuliahan. Nah, di sana kakak membagi waktu tentunya. Kalau kita sudah punya komitmen, jadi komitmen itu bukan lagi tentang janji untuk diri sendiri, tapi komitmen itu adalah apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita bicarakan dan apa yang kita rasakan itu sejalan. Jadi bukan lagi sekedar untuk aku janji sama diriku sendiri. Tapi kalau janji hanya diucapkan tapi tidak dilakukan kan sama aja. Nah, jadi itu bedanya komitmen ya. Nah, jadi kalau udah berkomitmen, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita ucapkan itu sejalan. Jadi ketika itu udah kita pegang, kita pasti bisa kok mengatur waktu, memanage waktu, dan bisa memilah prioritas mana yang perlu kita dahulukan, seperti itu. Jadi kakak dari semester 1, 2, 3, 4 pun itu masih lombanya di online, kemudian tetap berprestasi untuk FIP Undiksa, kemudian di semester 5 mulai untuk perlombaan yang offline, seperti itu. Jadi di sana pun kakak pasti mengutamakan perkuliahan terlebih dahulu, tetapi kakak sudah bisa mengontrol waktunya kayak gitu. Jadi mungkin perkuliahan beberapa jam saja kan, tapi tugasnya kan yang banyak. Nah, tapi tugasnya itu kakak jauh-jauh hari sebelum deadline mengerjakannya, sehingga pada saat sudah semuanya free, jadi kakak bisa cari waktu nih untuk cari-cari perlombaan lagi kayak gitu. Kemudian untuk ekowisata itu sendiri, pada saat kakak join ekowisata, saat itu kakak itu sudah karena pada saat kakak join itu semester 6-7 ya, 6 ke 7 itu kakak sudah mulai menyusun judul. Nah, jadi kakak sudah
mengestimasikan nih. Jadi sebelum ekowisata saya harus sudah ujian proposal. Nah kayak gitu. Jadi kakak udah punya timeline nih. Jadi sebelum ekowisata supaya aku enggak bingung, aku enggak struggle nanti di sana, enggak kepikiran tentang harus apa yang aku lakukan lagi gitu. Harus ketemu dosen dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan tenaga, waktu dan juga kita harus ke Singaraja lagi karena karantinanya kemarin tuh di Denpasar. Jadinya kakak harus stay di sana. Jadi kakak udah membuat timeline pada saat sebelum karantina itu biar sudah selesai semuanya, baru kakak berlomba. Nah, dan sebelum itu kakak juga sempat ikut PRB Nah, jadi PRB itu pun sebenarnya sangat-sangat berdekatan dengan ekowisata ini. Dan juga setelah PRB itu kakak, nah jadi ekowisata dulu, kakak lupa lagi, PRB dulu, kemudian ekowisata, baru ke Australia. Nah jadi itu bener-bener mepet banget, tapi kakak udah bisa membuat timelinenya karena kan di jauh-jauh hari udah ada tanggal-tanggalnya kan. Jadi kakak udah bisa prepare. Jadi kita berusaha maksimal untuk well prepare dan syukurnya semuanya mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Nah tadi ngomongin PRB ya. Terkait pemilihan remaja budi pekerti, kakak ikut kan seleksinya? Iya, bisa tentu. diceritakan gitu, sharingin. Oke, kalau PRB itu sendiri ini adalah ajang yang memang kakak nantikan dari kakak SMA sebenarnya. Jadi ajang ini memang udah kakak tahu dari SMA. Kemudian kemarin pada saat semester 1, 2 dari semester kecil itu belum pede karena rasanya itu prestasinya masih kurang nih, masih kurang bisa menonjol karena untuk bisa masuk finalis itu kan kita perlu prestasi yang lumayan ya, biar bisa menyaingi seluruh Indonesia kan. Jadinya perlu prepare yang benar-benar bagus banget gitu. Jadi pada saat semester 5, kemudian semester berapa lagi tuh, pokoknya saat-saat masih baru di Undik saya itu kakak masih belum pede untuk masuk ke join PRB, tetapi karena di semester kemarin kakak udah merasa kayaknya untuk yang terakhir kali aku harus bisa nih membuktikan dan aku harus bisa membawa nama VIP lagi gitu. Jadi kakak juga berusaha maksimal dan percaya yakin dengan apa pengalaman yang udah kakak punya, kakak setorkan gitu. Jadi syukurnya sudah bisa lolos 10 besar. Kemudian setelah 10 besar itu tentunya tantangannya banyak banget kan. Kita harus bisa memberikan contoh sebagai remaja berbudi pekerti tentunya. Pengetahuan tentang diri sendiri juga, bagaimana bersikap, kemudian tentang komitmen yang tadi kakak sampaikan. Kakak juga dapat materi itu dari PRB ya. Jadi komitmen itu tidak hanya sekedar janji manis gitu. Oke, terus untuk PRB itu sendiri sama seperti ekowisata juga, cuman lingkupnya mungkin karena di pendidikan. Jadi di sini fokusnya kita membuat gagasan tentang pendidikan gitu. Jadi kemarin pendidikan berbudi pekerti ya. Jadi kemarin kakak juga sempat membawa gagasan tentang Artika, Augmented Reality Trihita Karana. Nah jadi kakak buat suatu buku. Jadi itu sebenarnya tugas ya. Jadi kakak di semester berapa kalau nggak salah semester 3 atau 4 itu pernah ditugaskan untuk membuat suatu media pembelajaran yang berbasis augmented reality dan itu kakak bawakan lagi di PRB dan syukurnya juga bisa menampilkan yang terbaik kayak gitu. Jadi pesan buat teman-teman sekalian ya, mungkin kalian pada saat buat tugas itu ngerasa tugasnya sulit banget gitu. Tapi tanpa kalian sadari di sana itu kalian belajar dan tanpa kalian sadari juga apa yang kalian pelajari itu nanti akan berguna kok suatu saat gitu. Dan apabila kalian bisa merealisasikan apa yang sudah kalian gagas itu akan berdampak sangat baik. Tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain kayak gitu. Contohnya augmented reality yang kakak buat kemarin itu bisa kakak sharing, kemudian kakak bagikan juga kepada sekolah-sekolah yang kemarin kakak sempat datang kampus mengajar juga. Kakak sempat kampus mengajar juga di semester 5 kayak gitu. Sibuk banget ya kak ya. Nah di kesibukan kakak ini nih pasti kan kegiatannya banyak dan kakak udah sharing banyak, kakak bikin timeline dan lain-lain supaya nggak berteteran lah tugas-tugas lainnya gitu. Nah kakak sempat ada merasa takut gak sih? Takut aduh nanti kalau misalnya nggak ke backup yang ini gimana ya, nanti ditinggal tugas ini biar tugas ini selesai gitu. Sempat gak sih kak sempat mengalami seperti depresi gitu? Oke. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu pasti ada ya ketakutan dalam diri kita karena dengan banyaknya schedule di depan itu kayak mumet gitu ya. Ada masa-masa kakak mikir kayak gitu, cuman kembali lagi ini aku yang memutuskan, aku yang mengiyakan, aku yang membuat schedule untuk diriku sendiri. Kenapa aku nggak bisa? Dan Tuhan itu memberikan kita kesempatan
kalau nggak kita ambil semampu kita, itu bakal lari ke orang lain gitu loh. Jadi itu salah satu rezeki. Jadi rezeki tidak hanya sekedar tentang materi yang kita dapatkan, tetapi juga pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu kan. Jadi benar-benar kalau misalkan kakak diberikan kesempatan apapun itu, salah satunya mengisi podcast kali ini gitu kan, luar biasa ya kesempatannya bisa berbagi. Jadi kakak tidak akan menolak hal-hal yang positif untuk diri kakak sendiri kayak gitu. Jadi ketika ada rasa takut itu muncul, kakak berpikir lagi, ini komitmen saya dan saya diberikan kesempatan ini karena saya layak dan saya pasti bisa gitu. Tuhan tidak akan memberikan kamu itu suatu cobaan yang berat kalau kamu itu nggak bisa lakukan gitu. Kakak yakin itu, dan setelah kakak menyadari hal itu, iya memang benar kok. Bayangkan aja nih kemarin waktu kakak PRB Ekowisata, kemudian ke Australia, dan setelah ke Australia itu kakak langsung ada WMK, Wirausaha Merdeka. Itu semua kegiatannya itu terjadi selama 2 bulan terakhir. Jadi November, Desember, dan itu full kakak. 2 bulan itu kakak dengan susah payah memanage waktu, tetapi tanpa disadari, syukurnya ini bukan sombong ya, tapi untuk kita jadikan motivasi pembelajaran bahwasanya ketika kita struggle, kita benar-benar ngerasa kita nggak mampu, tapi kalau kita udah jalani sesuka hati dengan tulus ikhlas dan yakin, tentunya semuanya akan berjalan dengan lancar. Kakak PRB, syukurnya kakak mendapatkan winner juga. Kemudian di ekowisata tanpa kakak sadari, tanpa kakak bukan goals kakak sebenarnya untuk menjadi winner, tapi kakak diberikan winner. Kemudian kakak juga nggak nyangka kalau kakak bisa lolos ke Australia. Dan di WMK pun kakak dapat first place untuk presentasi gagasan. Nah jadi itu bener-bener semuanya satu. Dan itu adalah hal yang nggak kakak expect banget dari awal, tetapi ketika kita udah yakin sama diri sendiri dan yakin kalau Tuhan itu ngasih kita cobaan bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita mampu gitu. Nah maka dari itu buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi struggle di rumah, yang mikir aduh tugas aku berat banget, kayaknya aku nggak bisa deh, aduh tugas ini belum, hai kalau kamu mikir aja itu nggak bakalan jalan. Kalau kamu dipikirin aja, tugas itu nggak bakalan selesai loh. Pulpen itu nggak bakal jalan sendiri, laptop nggak bakal ngetik sendiri gitu. Kerjain aja dan kamu yakin, kamu enjoy, itu pasti bakal selesai gitu. Sangat memotivasi ya Kak ya. Nah di sini aku mau ganti topik nih. Okay. Aku pengen nanya-nanya tentang tips cara membangun personal branding mahasiswa. Nah menurut kakak nih personal branding itu apa sih? Oke. Jadi personal branding itu kan bagaimana kita bisa membranding diri kita sendiri ya. Jadi kalau untuk generasi zaman now ya udah bukan hal yang awam lagi untuk kita berbicara mengenai sosial media kan. Untuk personal branding itu sendiri kalian bisa mulai dari sosial media kalian. Jadi sosial media kalian bisa manfaatkan dengan baik, sebarkan jati diri kalian di sana. Kemudian berikan impact positif dari diri kalian di sosial media sehingga orang lain itu bisa melihat diri kalian, kualitas kalian. Tidak hanya sekedar mungkin foto-foto nongki juga bagus ya, cuman kalau misalkan ketika kalian posting foto-foto yang mungkin estetik juga bagus ya, tapi apabila kalian bisa memberikan kualitas dalam foto tersebut, kemudian atau video yang kalian bagikan dan bermanfaat bagi banyak orang, itu akan meningkatkan branding kalian, personal branding kalian, dan itu juga akan mengundang, mungkin nanti kalian bisa dapat endorse dan lain sebagainya ketika kalian bisa menjadi diri kalian sendiri di sosial media. Dan personal branding juga kakak ingin menekankan juga buat teman-teman semuanya, jangan juga berusaha menjadi orang lain, karena ketika kalian bisa berusaha untuk membranding diri kalian seperti orang lain, itu akan menjadi fake buat kalian dan kalian nggak bakal ngerasa nyaman dengan akun kalian sendiri gitu, sosial media kalian. Jadi ketika kalian bisa tahu jati diri kalian apa, kemudian bakat apa yang kalian punya, mungkin apa yang menarik dari kalian sudah paham. Nah ketika kalian paham, kalian bisa sebarkan di sosial media dengan cara yang positif. Kemudian jika sudah tersebarkan, otomatis kalian pasti akan membangun personal branding kalian tersendiri, dan itu pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kalian sehingga mereka juga bisa tertarik dengan kalian seperti itu.
Nah, menurut kakak nih, kita kan sebagai anak muda gitu, generasi Z, kita harus meningkatkan personal branding atau lebih ke prestasi gitu. Menurut kakak yang mana tuh yang lebih penting bisa dipilih? Oke, jadi beda-beda ya. Jadi kalau kita bisa bilang setiap orang itu punya potensinya sendiri. Jadi kita nggak bisa juga loh memaksakan bahwasanya aku harus punya prestasi baru aku bisa membangun personal branding aku gitu. Jadi kita nggak bisa melulu berbicara tentang prestasi berkaitan dengan personal branding. Jadi setiap orang pun ada loh orang yang pinter, orang yang berbakat, tetapi dia masih belum ingin untuk menunjukkan itu gitu. Ada yang seperti itu juga. Namun ketika kita bisa meningkatkan personal branding kita, karena zaman now itu, contohnya pada saat mencari kerja, pasti pada saat mencari kerja itu nanti akan diminta juga akun sosial media kalian. Apa tujuannya? Ya pasti untuk diperiksa. Seperti kakak juga kemarin waktu ekowisata pun diminta sosial medianya karena apa? Karena untuk dilihat track record kita gitu. Jadi itu sangat penting teman-teman ketika kalian bisa membagikan apa yang bisa kalian bagikan dengan baik di sosial media, itu meningkatkan personal branding kalian. Dan juga ketika kalian punya personal branding yang baik, tanpa prestasi pun bisa memiliki personal branding. Contohnya kalian mungkin punya wirausaha, punya usaha yang bisa kalian branding di akun kalian, kemudian kalian bisa endorse gitu. Jadi selebgram itu kan juga salah satu personal branding yang saat ini marak banget ya. Jadi gitu. Jadi menurut kakak tidak hanya melulu sekedar prestasi, tetapi ketika kita bisa untuk membranding diri kalian di sosial media dengan baik, menghasilkan uang gitu ya. Kalau kita berbicara zaman sekarang, menghasilkan uang, engagement yang baik di sosial media itu akan meningkatkan kualitas diri kalian juga. Itu juga merupakan prestasi jadinya gitu. Prestasi di sosial media kayak gitu. Nah, ada gak sih tips dari kakak cara meningkatkan personal branding dari perspektif kakak aja gitu? Oke. Kalau personal branding dari perspektif aku seperti yang aku sebutkan tadi, yang pertama itu adalah kalian ketahui dulu bagaimana apa saja yang kalian bisa, apa yang kalian suka, kemudian apa yang menarik dari diri kalian. Kemudian ketika kalian sudah memahami dan mengerti dan rilis kalau kalian tuh emang bener-bener punya hal itu, kalian bisa salurkan itu ke sosial media kalian dengan hal yang positif tentunya. Karena ketika kalian bisa menyebarkan hal positif di sosial media, itu walaupun tidak langsung ramai, tapi itu akan menjadi track record kalian nanti ke depannya gitu. Jadi usahakan untuk menyebarkan hal-hal positif di sosial media. Setelah kalian mengetahui apa yang kalian bisa lakukan, kemudian berusaha untuk konsisten. Karena lagi-lagi untuk zaman sekarang itu banyak orang yang kewalahan di sosial media karena ketika sekali post dia udah berekspektasi aku harus viral. Jadi nggak kayak gitu. Jadi ketika kalian bisa konsisten, algoritma dari Instagram tuh pun bekerja gitu, story, kemudian feed, reels dan lain sebagainya itu juga akan menilai kalian gitu. Ketika kalian aktif, itu akan meningkatkan viewers kalian dan lain sebagainya, itu akan disebarkan ke banyak orang lagi gitu. Jadi tipsnya itu konsisten juga, kemudian juga percaya diri dan menjadi diri sendiri. Itu sih dari aku. Nah, ngomong-ngomong ya kak, kakak waktu pernah ikut lomba-lomba nih kan kakak udah banyak banget ikut lomba. Kakak pernah nggak sih kalah gitu, kayak nyerah gitu pas lagi kalah itu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalkan setiap perlombaan itu kakak juga nggak melulu selalu menang gitu ya. Tetapi selama kita itu percaya bahwa pengalaman itu emang guru yang paling berharga. Jadi ketika kita tidak menjadi pemenang, 2, 3 atau mungkin nggak dapat sama sekali, itu akan menjadi pembelajaran buat kita gitu. Kakak pernah juga kok dulu waktu kakak semester berapa ya, 4 kalau nggak salah, ikut lomba tari, cipta tari, itu kakak nggak dapat juara nih. Padahal sebelumnya kakak dapat juara 1. Nah tetapi di perlombaan yang lain kakak tidak dapat juara nih, sama sekali nggak dapat juara. Nah di sana sempat kecewa sama diri sendiri, tetapi kakak ingat lagi, oh iya memang benar kalau setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya gitu. Jadi kita nggak melulu harus menjadi winner, tetapi akan ada waktunya orang lain berkesempatan gitu. Kita udah diberikan rezeki kemarin, mungkin sekarang memang bukan giliran kita. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga karena semakin banyak kita mengikuti pengalaman, semakin banyak mental kita berlatih juga gitu. Tidak hanya berlatih untuk menang, tetapi juga berlatih untuk kalah kayak gitu.
Jadi ketika kita melewati suatu kegagalan itu hal yang wajar karena kita selagi masih ada di umur belasan atau 20-an ini gitu, masih banyak waktu kita untuk gagal. Jadi puas-puasin dulu untuk gagal karena nanti di saat tua itu kita seharusnya sudah berusaha untuk tidak gagal gitu. Makanya banyak tanggung jawab lah yang iya diambil. betul. Jadi kita banyak-banyaklah mencoba sekarang, banyak-banyaklah untuk melewati kegagalan itu untuk bangkit lagi, memperbaiki sehingga nanti ketika kita tua itu kita sudah berbekal dengan segala kegagalan yang kita punya kayak gitu. Benar-benar. Baik, untuk penutup aja nih ya, Okay. Aku pengen kakak kasih gitu untuk para penonton kata-kata motivasi yang lagi mengalami kesibukan yang hektiknya lomba, lagi nyusun atau bahkan lagi ngerjain tugas yang merasa susah banget gitu. Kakak boleh kasih semangat, kasih motivasi supaya mereka nih mereka ini kayak nggak sendiri loh, kita juga semua sama-sama sibuk gitu. Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton di sini, aku Divya, mahasiswa semester 7 mau semester 8 sekarang yang lagi sibuk-sibuknya menyusun skripsi. Doain biar cepat sidang bulan ini, semoga bisa. Aku mau ngasih tips buat adik-adik semuanya, teman-teman sekalian juga, bahwasanya dalam hidup ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kita itu mau. Kalau kita mau itu pasti bisa. Dan mungkin satu quotes yang aku suka banget dari dulu adalah if you believe with yourself, you will be unstoppable. Jadi ketika kalian percaya dengan diri kalian sendiri, hal itu akan mengantarkan kalian kepada mimpi kalian yang mungkin kalian gak pernah bayangkan sebelumnya. Karena kalian percaya dan yakin, itu akan mengantarkan kalian ke hal-hal yang positif, dan Tuhan juga pasti bakalan memberikan kalian jalan terus gitu. Ketika kalian percaya dan yakin akan hal itu semua pasti akan terjadi. Jangan pernah berhenti karena gagal, tapi kalian karena kegagalan itulah kalian harus bisa bangkit. Karena setiap orang itu berhak untuk gagal dan setiap orang itu berhak untuk bangkit. Sekian dari aku. Keren banget. Baik, terima kasih banyak atas Kak Divya telah bersedia membagi wawasannya dan pengalamannya yang luar biasa gitu. Nah, semua informasi yang diperoleh pasti sangat berharga untuk pengalaman kita gitu. Nah, bagi para penonton semua, terima kasih telah mengikuti podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Bye-bye.